Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ripka Sriwati Huta Gaul, MPM 190101010146. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan media, metode, dan pendekatan dalam dunia pembelajaran. Dan di akhir nanti saya akan menjabarkan bagaimana cara seorang guru dalam mengajarkan puisi dengan menggunakan 3 tahap ini. Yang pertama, sebelumnya saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam pembelajaran puisi. Yang pertama, saya menggunakan metode inquiry learning. Artinya, memahami konsep dan hubungan melalui proses intuitif pada akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Mengapa metode pembelajaran digunakan? Sebuah proses sistematis dan teratur harus dilakukan seorang guru dan pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswa sehingga teratur. Yang kedua, media yang saya gunakan dalam pembelajaran puisi. Yang pertama, saya menggunakan media cetak berupa buku pelajaran, brosur, modul, dan gambar. Yang kedua, media komunikasi atau audio yang saya gunakan berupa CD, video, dan internet. Mengapa saya menggunakan media cetak? Karena di dalam dunia anak SD sangat membutuhkan materi yang nyata atau realistis. Yang ketiga, pendekatan yang saya gunakan dalam pembelajaran puisi. Ada pendekatan konstekstual yang saya gunakan. Pengertiannya merupakan pendekatan yang membantu guru dalam mengalihkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Alasan saya memilih media dan metode pendekatan. Dalam dunia media, saya menggunakan media cetak dan komunikasi atau audio karena agar memudahkan peserta didik dalam pembelajaran, karena media cetak merupakan salah satu saluran komunikasi yang cukup efektif dalam belajar, begitu juga dengan media audio sebagai saluran belajar dalam hal mendengar. Yang kedua, metode. Alasannya sebagai solusi dalam meningkatkan pembelajaran dalam segi keaktifan, minat, serta kesadaran dalam belajar. Pendekatan. Saya menggunakan pendekatan konstekstual. Alasan saya karena membantu siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana seorang guru menggunakan 3 tahap tersebut dalam pembelajaran puisi. Oke, saya akan memulainya. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kabar kita semua sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Oke, kepada anak didik kami yang bernama Putri, silakan buat doa, Nak. Oke. Terima kasih kepada anak kami Putri yang telah membuat atau yang memimpin doa untuk membuka pelajaran hari ini. Baiklah, kita akan belajar pembelajaran kita dengan tema puisi. Yang pertama, pengertian puisi. Di sini boleh kita lihat pengertian puisi itu adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Coba anak-anak kami, siapa yang pernah mendengar kata puisi? Iya pernah di sekolah, ketika lomba-lomba puisi, iya. Tidak asing lagi dengan kata-kata puisi. Nah, apa itu ciri-ciri puisi? Nah, yang pertama ada nama pengarang puisi harus diketahui. Yang kedua, tidak terikat jumlah baris, rima, dan irama. Yang ketiga, mempunyai gaya bahasa yang dinamis. Yang keempat, puisi cenderung bersifat simetris. Yang kelima, lebih menggunakan sajak syair. Yang ketujuh, puisi biasanya berbentuk 4 seuntai. Oke, kita lanjut ya. Adapun struktur puisi. Coba dulu anak kami yang bernama Rian boleh membaca struktur puisi itu. Yang pertama apa aja? Iya, perwajaan puisi. Yang dimaksud perwajaan puisi ini adalah bentuk forma suku puisi. Nah, yang kedua ada diksi.
Diksi itu apa, Ibu Guru? Yaitu pemilihan kata yang dilakukan oleh seseorang penyair dalam menggunakan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan diinginkan. Iya, yang ketiga, imaji atau imajinasi, yaitu susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman. Yang keempat ada kata konkret. Kata konkret itu apa, Bu? Yaitu bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia. Yang kelima ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan koordinasi tertentu. Yang keenam ada rima atau irama. Nah, apa itu, Bu, rima? Irama adalah adanya pemesanan bunyi dalam penyampaian puisi. Nah, ada pula jenis puisi. Yang pertama jenis puisi lama, berupa masih terikat dan berbagai aturan seperti jumlah kata dan dalam baris puisi, jumlah baris dalam satu bait puisi, persajakan, jumlah suku kata dalam setiap baris irama puisi. Itu dia puisi lama. Nah, puisi baru seperti apa, Bu? Ada beberapa yang termasuk dalam puisi baru, diantaranya ada balada, yang kedua ode, epigram, romansa, satrie, destikon, terjina, kuantren, dan lainnya. Oke, ada puisi kontemporer. Apa sih, Bu, puisi kontemporer? Yaitu jenis puisi yang berusaha keluar dari ikatan konvensional. Berupa termasuk puisi ini diantaranya puisi matra, puisi mebling, dan puisi konkret. Oke, ada dua jenis puisi dibedakan. Yang pertama puisi lama dan puisi baru. Seperti yang Ibu katakan tadi, ada yang puisi lama yaitu tidak diketahui siapakah nama pengarang. Kalau puisi baru bersifat simetris atau memiliki bentuk rapi. Oke, yang menjadi evaluasinya bagi anak-anak kami, coba peserta didik membuat puisi sesuai abjad nama masing-masing. Misalnya, Rian dari huruf R. Coba anak-anak membuat puisi dalam bentuk subjek nama masing-masing. Itu sebagai evaluasi kita, dan penilaiannya Ibu akan nilai minggu depan sebagai bukti kalian melakukan evaluasi. Sekian hasil presentasi saya dan sekian hasil penjabaran saya sebagai guru dalam menjelaskannya. Saya ucapkan terima kasih.